Hai anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Bu Nancy di Sekolah Minggu Kelas Indria Gereja Baptis Indonesia Batu Jaman. Bagaimana kabar anak-anak semua? Tentunya selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak beserta mama papa di rumah. Anak-anak, sekarang adalah hari Minggu tanggal 12 Juni 2022. Kita sudah memasuki pelajaran ke-11 ya di kelas Indria ini. Baik anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita memuji Tuhan dengan nyanyian Kuat, Hebat, Besar. Anak-anak bisa menyanyikan dengan mengikuti gerakan yang ada di dalam video. Mari kita memuji Tuhan. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada Amin. Betul ya anak-anak, Allah itu kuat, hebat, dan besar. Baik anak-anak, sekarang kita akan berdoa untuk menyiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan di pagi ini. Kami bangun dalam keadaan sehat. Kami juga Tuhan, anak-anak sudah duduk dengan manis, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang akan menolong agar anak-anak bisa mengerti akan firman yang disampaikan dan mereka bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari untuk lebih mengasihi Tuhan, dan mereka selalu ingin hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan pimpin acara sekolah minggu ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Haleluya, amin. Anak-anak, di pelajaran ke-11 di kelas Indria ini berjudul Kemuliaan Hanya Bagi Tuhan. Diambil dari Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 14 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Ini anak-anak mengisahkan tentang perjalanan dari Bapak Paulus dan Barnabas ya, yang mengadakan perjalanan kabaran Injil ya. Nah, ini melakukan perjalanan dari daerah Antioquia ke Yerusalem ya, menuju Yerusalem. Nah, suatu hari sampailah mereka di daerah Ikonium ya. Di daerah Ikonium mereka masuk serta mengajar di sana di rumah-rumah ibadat ya. Sehingga banyak orang Yahudi dan orang Yunani yang menjadi percaya ya. Meskipun ada orang-orang Yahudi yang tidak senang ya di sana ya, namun mereka tetap mengajar dengan berani karena Paulus dan Barnabas yakin percaya bahwa Tuhan akan memberikan kuasa
kepada mereka ya ketika mereka mengajar di sana ya. Nah, anak-anak, orang Yunani itu orang-orang yang suka menyembah patung dan dewa ya. Tetapi ketika Bapak Paulus dan Barnabas datang memberitakan Injil, mereka percaya ternyata ada kuasa lain yaitu Allah ya yang harusnya mereka sembah. Akhirnya ada orang-orang Yunani pada saat itu yang menjadi percaya ya kepada Allah. Nah, ketika di Ikonium ini semakin banyak orang yang menjadi percaya ya, maka ada juga orang-orang yang tidak senang ya, orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada Paulus dan Barnabas yang ada di sana. Akhirnya Paulus dan Barnabas ini mereka keluar dari Ikonium, mereka pergi ke kota Listra dan ke kota Derbe ya, untuk memberitakan Injil juga di sana. Nah, di daerah Listra, Paulus bertemu dengan seorang yang cacat ya, seorang yang sudah lumpuh sejak lahir ya. Mereka mengabarkan Injil di Listra, tidak di rumah-rumah ibadat karena di sana kan banyak orang-orang yang menyembah, ada kuil-kuil penyembahan. Mereka akhirnya memberitakan Injil di jalan-jalan, dan akhirnya ketika di jalan mereka melihat ada seorang yang lumpuh ya, kakinya sejak lahir. Lalu Paulus menyembuhkan orang itu ya, menyembuhkan orang itu sampai orang itu bisa berdiri, bangkit berdiri dan berjalan. Nah, banyak orang yang melihat dan mereka mengira bahwa Paulus dan Barnabas itu adalah seorang dewa yang turun ke dunia menjelma menjadi manusia. Akhirnya mereka memanggil imam-imam kuil mereka ya yang selalu memimpin pemujaan kepada dewa-dewa, kepada patung-patung. Mereka menceritakan bahwa ini ada dewa katanya datang ke tempat mereka, ke Listra ini. Wah, akhirnya si imam itu menyembelih hewan ya, dipersembahkan kepada Paulus dan Barnabas. Mereka mengira bahwa Barnabas adalah dewa Zeus dan Paulus adalah dewa Hermes. Akhirnya mereka menyembah. Hah, kaget ya Bapak Paulus sama Bapak Barnabas. Jangan menyembah saya. Yang harus disembah itu adalah Allah ya, pencipta langit dan bumi. Mereka nggak mau ya kalau mereka disembah-sembah seperti itu, karena mereka bilang, Paulus dan Barnabas bilang yang harus dipuji, disembah hanya Tuhan saja ya, hanya Allah saja. Mereka sedih ya, orang-orang di Listra malah menyembah Paulus dan Barnabas. Tetapi terus saja ya mereka menceritakan Injil, menceritakan siapa itu Allah, menceritakan tentang Tuhan Yesus sebagai juru selamat ya. Paulus dan Barnabas tidak mau menjadi pengganti Tuhan ya. Yang harus disembah dan dipuji-puji adalah Tuhan saja, yang layak dipuji dan disembah oleh manusia. Terus saja ya Paulus dan Barnabas mengingatkan orang-orang di kota Listra dan Derbe itu ya. Nah, anak-anak, itulah cerita pada minggu ini, bagaimana Bapak Paulus dan Barnabas dipimpin Tuhan memberitakan Injil. Mereka tetap kuat untuk mengingatkan orang-orang bahwa yang patut dipuji dan disembah hanya Tuhan saja. Begitu anak-anak ya, cerita pada minggu pagi ini. Anak-anak, ayat hafalan di pelajaran ke-11 berbunyi seperti ini ya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Mazmur 117 ayat 1a. Itu ayat hafalannya anak-anak ya. Dan anak-anak juga diingatkan untuk setia ya, diwarnai ya lembaran pelajarannya. Dan juga di belakang seru nih, ada yang harus diisi oleh anak-anak. Nih, anak-anak bisa mencari jalan ya, mencari jalan Paulus dan Barnabas dari Antioquia ke Yerusalem. Nah ya, anak-anak bisa mencari jalan ini, nanti dikerjakan. Di bawahnya ada panduan untuk anak-anak terus setia membaca Alkitab setiap harinya ya. Baik anak-anak, terima kasih sudah setia ikut sekolah minggu, mendengarkan cerita Alkitab, memuji Tuhan. Terus setia dan semangat ya untuk ikut sekolah minggu walaupun masih melalui video ini. Baik, kita akan tutup sekolah minggu ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, anak-anak boleh mendengarkan cerita dengan baik. Tuhan yang akan menolong agar anak-anak terus mengasihi Tuhan, terus memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam keadaan apapun juga. Iman mereka tidak tergoyahkan. Mereka tetap percaya Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan mereka.
Kami serahkan juga anak-anak beserta keluarganya di dalam menjalani hari-hari ke depan, kiranya selalu di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak sudah setia ikut sekolah minggu. Terima kasih juga untuk mama papa yang setia mendampingi. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Terima kasih papa mama.